Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya di Madrasah PowerPoint. Kali ini saya ingin sharing satu materi yang ini barangkali akan sangat bermanfaat buat teman-teman semua. Ini juga yang ketika awal saya temukan materi yang luar biasa tentang apa yang mungkin selalu kita hadapi ketika mau membuat sebuah slide PowerPoint. Nah, tapi sebelum itu saya mau share, ini ada quotes yang sangat bagus disampaikan oleh seorang sahabat ya, Ali bin Abi Thalib. Dia menyampaikan ilmu lebih baik daripada harta. Kenapa begitu? Karena kalau harta jika dibelanjakan akan habis, sedangkan ilmu jika diamalkan akan bertambah. Maka itulah yang kemudian membuat saya berniat dan bertekad untuk bisa terus sharing kepada teman-teman semua tentang PowerPoint, meskipun ya saya juga masih belajar, banyak hal yang perlu saya pelajari, tapi sedikit demi sedikit saya akan terus berbagi hal-hal apa saja yang sudah saya ketahui dan kuasai. Nah, langsung aja, jadi sesi ini saya mau share tentang 3 masalah umum yang biasanya dilakukan oleh, ya mungkin dulu-dulu juga saya melakukan beberapanya diantaranya, bahkan mungkin ketiganya gitu ya. Jadi 3 masalah umum yang selalu dilakukan ketika membuat sebuah presentasi atau slide PowerPoint. Yang pertama, komposisi teks. Komposisi teks biasanya ini yang sering kali ditemukan. Jumlah teks dalam satu slide itu sangat banyak. Bahkan bisa dibilang penuh ya, satu slide itu penuh dengan teks. Padahal PowerPoint sebagai sebuah alat, sebagai sebuah tools, berfungsi untuk bisa memberikan penekanan pada poin-poin sehingga itu bisa tersampaikan dengan jelas, dengan kuat, dengan padat kepada si audiens, namanya PowerPoint ya. Poin yang punya power. Nah, ini yang pertama adalah komposisi teks ya. Perhatikan di sini ada contohnya tips meraih prestasi, ada 7 poin utama, tapi di sini sangat panjang, satu poin saja ini bisa 20 kata, sehingga bisa terlihat ini sangat full. Jadi kalau kita sebagai seorang siswa, seorang mahasiswa atau audiens sebuah training, pelatihan atau dimanapun, ngelihat presentasi yang sangat full teks, itu kan sudah daya serap seseorang terhadap sebuah kalimat ataupun sebuah slide yang penuh dengan kata-kata itu bisa dibilang hanya mungkin 10%. Nah, berbeda ketika dalam satu slide itu teksnya hanya beberapa saja, atau sebagian besar dikatakan melalui riset itu kalau misalkan visualnya lebih banyak, daya serapnya itu bisa hingga 80%. Nah, inilah kenapa kalau dalam membuat slide diupayakan jangan sampai terlalu banyak teks ya, atau komposisinya tetap ada tetapi penekannya ada pada visual. Oke, ini yang pertama adalah komposisi teks. Lalu yang kedua, pemilihan warna. Nah, ini juga seringkali menjadi masalah yang seringkali kita temukan. Barangkali ini yang juga selalu menjadi persoalan yang bingungkan gitu ya. Kenapa kemudian slide itu pemilihan warnanya membuat orang menjadi tidak nyaman. Bisa dibayangkan ada warna seperti ini, backgroundnya merah, kemudian ada warna biru, ini kan nggak match. Padahal sebetulnya warna itu akan menentukan keindahan sebuah slide, keestetikaan sebuah slide untuk bisa dilihat sebagai sebuah karya desain, karena dalam slide juga ada prinsip-prinsip dalam membuat sebuah desain, sehingga pemilihan warna menjadi sangat penting dalam slide. Nah, yang ketiga yang terakhir adalah kualitas gambar. Nah, ini juga bisa menjadi satu persoalan jika kualitas gambar yang ditampilkan hanya sekedar asal comot dari Google, atau terutama misalnya dari Google, dengan kualitas gambar yang rendah, kemudian diperbesar, ditarik jadi pecah, atau bahkan mengambil gambar pun ada etikanya, ada ketentuan-ketentuan yang perlu kita perhatikan. Ada gambar yang punya lisensi, ada yang boleh kita ambil
secara bebas. Nah, jadi komposisi teks, pemilihan warna, kualitas gambar, 3 poin ini yang juga di awal-awal ketika saya belajar mendesain slide, ini yang juga saya coba pelajari ya, komposisi teks, pemilihan warna, dan kualitas gambar. Maka teman-teman, secara gambaran besarnya alur mendesain slide itu adalah mulai dari inputnya adalah ide materi. Nah, sehingga ide materi ini harus dikumpulkan, lalu kemudian ada proses berupa mendesain, maka outputnya adalah sebuah slide. Lalu ide materi itu didapatkan dari mana? Maka itu dari sebuah prinsip ataupun konten di awal. Jadi Bill Gates pernah bilang ini di tahun 90-an awal ketika internet mulai merebak, mulai akan diprediksi menjadi sebuah sesuatu yang akan membesar. Lalu Bill Gates memprediksi dan menyampaikan dalam sebuah pertemuan internasional bahwa kalimatnya seperti ini, content is a king. Bahwa konten itu adalah rajanya. Jadi ketika sekarang kita melihat ada banyak influencer, ada banyak selebgram, konten kreator, semuanya mereka itu memiliki konten yang bisa dibilang powerful. Dia memiliki kekuatan konten sehingga bisa terkenal, bisa bahkan cuan, bisa menjadi daya tarik bagi siapapun, dan semua perusahaan, semua institusi bisnis, bukan hanya ya bisnis, tapi semua lembaga institusi baik itu profit, non profit ya, lembaga pendidikan ya, dan semua yang punya institusi atau lembaga fokus membesarkan kanal media atau publikasi, baik itu di sosial media, di mungkin di website, mungkin apapun itu, konten itu yang akan dan ingin ditampilkan kepada publik ya, sebagai customer, sebagai orang yang akan menikmati layanan baik barang maupun jasa yang diproduksi. Nah, dalam konteks ini slide ini kan menjadi sebuah kekuatan, yaitu dari kontennya. Meskipun misalnya kita jago membuat slide, desainnya bagus, tapi kalau nggak ada konten, ya nothing. Maka yang pertama harus dikuasai adalah kontennya. Setelah konten, maka berikutnya adalah kita tahu mengapa kita membuat sebuah slide. Ya, jadi start with why. Kenapa kita mau bikin ini sih? Kenapa kita harus menyampaikan pesan ini? Maka ini yang kemudian harus disampaikan dan ditampilkan dalam sebuah slide. Nah, yang berikutnya adalah what. Jadi ketika kita sudah tahu bahwa saya ingin menampilkan ya misalkan channel ini, saya punya mengapanya, karena saya ingin berbagi. Setelah itu apa? Ya setelah itu saya membuat materi-materi yang itu disesuaikan dengan kebutuhan user. Lalu bagaimana caranya? Ya saya bikin konten-konten dengan frekuensi ya mungkin bisa dibilang targetnya sebulan minimal sekali. Itu yang kemudian menjadi caranya. Jadi why-nya dulu yang harus temukan, sampaikan bahwa konten yang akan kita tampilkan itu punya strong why, punya kekuatan mengapa itu harus diketahui oleh si audiens, mengapa kita harus menyampaikan itu, dasar kuatnya apa. Nah, ketika why itu bisa dikenali oleh kita, maka kita akan sangat mudah membuat sebuah slide, karena kita punya story, kita punya cerita yang maha penting dan perlu diketahui oleh audiens. Ini yang juga mungkin kita bisa lihat bagaimana seorang public speaker memiliki daya tarik yang kuat karena dia punya konten yang menarik. Bahkan mungkin kontennya bisa dibilang sederhana, tetapi dengan kekuatan penyampaiannya dibantu dengan visual yang oke, dengan sedemikian tools digital yang handal, maka itu bisa tersampaikan kepada publik. Nah, teman-teman, itu adalah sharing saya kali ini tentang 3 masalah umum yang biasanya dilakukan atau ditemui dalam membuat sebuah slide. Yang pertama adalah komposisi teks yang sangat penuh, yang kedua adalah pemilihan warna, yang ketiga
terkait dengan kualitas gambar. 3 poin itu saja kalau sudah dipenuhi, kalau sudah bisa diperbaiki, ya, bisa dipenuhi agar bisa baik secara teksnya, pemilihan warnanya baik, kualitas gambarnya baik, maka secara umum desain slide kita akan baik pula. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya share kali ini. Semoga nanti bisa sharing lagi di sesi yang lain. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.